Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vita. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma yang sedang melaksanakan KKN. Kali ini saya akan melaksanakan proker kedua saya, yaitu mengenai sosialisasi gizi. Mari kita simak video berikut ini. Jadi di sini saya akan melakukan sosialisasi mengenai gizi. Hal ini penting untuk dibahas agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang status gizi dan mendapatkan informasi mengenai pentingnya gizi. Perlu adanya perhatian dan pemantauan pada pola makan dan kesehatan masyarakat agar tidak memiliki permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan, karena kesehatan merupakan faktor yang terpenting. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu pengertian dari gizi. Apa itu gizi? Di sini saya memiliki pengertian gizi yang disampaikan oleh Hasdianah pada tahun 2014. Jadi, menurut Hasdianah tahun 2014, gizi adalah faktor penting dalam indikator kesehatan manusia. Apabila gizi tidak seimbang, dikatakan kekurangan atau kelebihan gizi, maka akan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan yang terakhir adalah berat badan. Setelah kita mengetahui pengertian dari gizi, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip gizi seimbang. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014, prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yang dapat mengupayakan keseimbangan zat gizi yang masuk dan zat gizi yang keluar. 4 pilar tersebut yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur. Beraneka ragam makanan adalah berbagai jenis makanan di mana memiliki porsi makan yang seimbang dalam jumlah cukup, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Saat ini harus mulai membiasakan perilaku dan budaya hidup sehat agar seseorang dapat terhindar dari infeksi maupun penyakit-penyakit lainnya. Poin kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Terdapat beberapa cara berperilaku hidup bersih, yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum memegang dan sesudah memegang sesuatu agar tidak terkontaminasi dan menimbulkan penyakit. Menutup makanan yang disajikan agar makanan yang kita konsumsi terhindar dari binatang serta debu yang berterbangan. Dan yang terakhir, selalu menutup mulut dan hidung ketika bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit. Poin ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik yang dimaksudkan adalah melakukan kegiatan tubuh, termasuk olahraga, untuk menyeimbangkan pemasukan zat gizi dan pengeluaran zat gizi. Poin terakhir adalah pemantauan berat badan. Pemantauan berat badan secara teratur ini merupakan hal yang harus dilakukan sehingga dapat mencegah penyimpangan BB atau berat badan dari berat badan normal yang kemudian apabila terjadi penyimpangan dapat segera melakukan langkah pencegahan dan penanganannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen dari gizi seimbang. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan makanan yang diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga utama. Ada nasi, kentang, jagung, sagu, dan lain-lain. Kedua adalah protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun, zat pengatur, dan energi untuk tubuh. Protein ini diperlukan tubuh untuk pembentukan sel-sel dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Protein ini terbagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani meliputi daging dan ikan, sedangkan dari protein nabati itu sendiri meliputi tahu, tempe, dan yang terakhir kedelai. Lemak merupakan sumber cadangan energi yang diperlukan tubuh ketika tenaga utama sudah habis. Tenaga utama yang dimaksudkan tadi adalah karbohidrat.
Kemudian, konsumsi lemak yang berlebihan ini akan dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi, lemak ini merupakan sumber cadangan energi bagi tubuh. Dan ada juga beberapa contohnya seperti daging, alpukat, dan yang terakhir kacang-kacangan. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin berfungsi untuk membantu mengatur metabolisme tubuh, di mana setiap vitamin ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, vitamin A untuk menjaga kesehatan mata, vitamin B untuk membantu proses metabolisme tubuh, vitamin C untuk menjaga imunitas tubuh, vitamin D untuk menyehatkan tulang, vitamin E untuk antioksidan, dan yang terakhir vitamin K untuk proses pembekuan darah. Jadi, vitamin ini biasanya dikandung di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran yang biasa kita temui. Dan yang terakhir adalah air dan mineral yang memiliki manfaat untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan juga sebagai bahan baku kerja enzim. Mineral diperlukan tubuh seperti kalsium, klorida, magnesium, yodium, zat besi, kalium, dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi. Dan apa saja faktor-faktor tersebut akan kita sama-sama ketahui. Jadi, faktor yang berpengaruh terhadap status gizi itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tetapi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti usia, genetik, dan juga infeksi atau penyakit. Genetika menjadi hal yang mempengaruhi status gizi. Pembawaan atau garis keturunan yang memang mempunyai badan yang kecil atau besar dapat menyebabkan garis keturunan yang sama. Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh. Faktor eksternal ini mempengaruhi status gizi. Dan contoh-contohnya ada pendapatan, pengetahuan, kebiasaan, dan yang terakhir adalah pola makan. Pendapatan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi. Pengaruh dari pendapatan keluarga ini adalah gaya hidup. Selanjutnya, pengetahuan menjadi salah satu faktor yang penting. Perlu adanya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua dan anaknya mengenai status gizi, agar dapat melihat dan mengatur pola konsumsi agar sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh kita. Pola makan yang tidak teratur, kurang makan, menu makan yang tidak seimbang, serta menurunnya nafsu makan dapat menyebabkan kekurangan asupan energi. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan tubuh kekurangan asupan makanan. Tubuh memerlukan asupan makanan yang bergizi dan lengkap. Dengan pola makan yang tidak teratur akan mengurangi konsumsi terhadap karbohidrat, protein, lemak, dan komponen-komponen lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail lagi mengenai indeks massa tubuh atau yang biasa dikenal dengan IMT. Indeks massa tubuh merupakan alat atau cara sederhana untuk memantau zat gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan berat badan yang disampaikan oleh Supriyasa tahun 2013. Menurut Arisman 2011, komponen dari indeks massa tubuh atau IMT terdiri dari tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan diukur dengan keadaan berdiri tegak lurus tanpa menggunakan alas kaki dengan kondisi tangan yang merapat ke badan, lalu punggung menempel pada dinding serta pandangan mengarah ke depan. Sedangkan berat badan diukur dengan posisi berdiri di atas timbangan berat badan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari IMT atau indeks massa tubuh ini. Kelebihan dari IMT ini adalah pengukuran yang mudah dilakukan,
Sedangkan kekurangannya adalah hanya dapat digunakan untuk memantau status gizi orang dengan usia lebih dari 18 tahun dan tidak dapat diterapkan pada bayi, ibu hamil, dan olahragawan, serta tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali yang disampaikan oleh Irianto tahun 2014. Lalu di sini saya akan mengajak Anda untuk menghitung bersama tentang indeks massa tubuh. Pada video ini sudah nampak adanya rumus dan pengkategorian mengenai status gizi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Seperti apa cara menghitungnya? Mari kita simak. Bagaimana? Sudah mengerti bukan akan pentingnya mengetahui status gizi pada diri kita? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampailah kita pada penghujung video yang menandakan pula sosialisasi ini telah selesai dilaksanakan. Secara pribadi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktu untuk menonton. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan dalam berbicara. Sekian sosialisasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.